Bungkam Manchester City, Liverpool unggul jauh di puncak. Mohamed Salah pecahkan 6 rekor sekaligus. Real Madrid terus pepet Barcelona di puncak. Como buat kejutan dengan tumbangkan Napoli. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Como versus Napoli dalam lanjutan Liga Italia bertanding di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Napoli kebobolan pada menit ke-7. Amir Rahmani melakukan kesalahan back pass hingga membobol gawang sendiri. Napoli menyamakan kedudukan pada menit ke-17. Giacomo Raspadori yang menyamakan kedudukan untuk tim asal kota Naples itu. Como kembali unggul pada menit ke-77. Dia sukses memanfaatkan umpan terobosan Nico Paz untuk bisa menjebol gawang Napoli. Dengan kemenangan ini, Como kini duduk di posisi ke-13 klasemen Liga Italia dengan 28 poin. Napoli ada di posisi kedua dengan raihan 56 poin. Hellas Verona versus Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia bertanding di Stadio Marcantonio PT Godi. Laga ini diwarnai oleh insiden serius yang melibatkan Moise Kean dari Fiorentina. Kean mengalami cedera setelah benturan keras di wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dia digantikan oleh Nicolo Fagioli pada menit ke-67 setelah mendapatkan perawatan. Antoine Bernede mencetak gol kemenangan di detik-detik terakhir pertandingan usai menembak dengan akurat ke sudut gawang pengunci kemenangan untuk Verona. Dengan kemenangan ini, Fiorentina kini duduk di posisi ke-6 klasemen Liga Italia dengan 42 poin. Hellas Verona ada di posisi ke-14 dengan raihan 26 poin. Empoli versus Atalanta dalam lanjutan Liga Italia bertanding di Gewiss Stadium, Bergamo. Davide Zappacosta mencetak gol dengan tendangan yang terrefleksi dari Emanuel Gyasi, membuatnya meluncur ke sudut atas gawang. Pada menit ke-27, Matteo Retegui menyambut umpan silang pendek dan menendang bola dengan tenang ke sudut gawang yang tidak terjaga. Ademola Lookman menambah gol usai menggiring bola melewati kiper Marco Silvestri setelah menerima umpan cemerlang dari Retegui. Lookman berhasil mencetak gol keduanya dengan tendangan melengkung menggunakan kaki kiri setelah menerima umpan dari Martin de Roon. Davide Zappacosta menutup pesta gol pada menit ke-75 dengan tendangan rendah ke sudut dekat setelah berhasil melewati Junior Sambia. Dengan kemenangan ini, Atalanta di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 54 poin, sedangkan Empoli terpuruk di zona degradasi dengan 21 poin. Juventus versus Cagliari dalam laga pekan ke-26 Liga Italia bertanding di Stadion Unipol Domus. Juventus sudah unggul sejak menit ke-12. Dusan Vlahovic merebut bola dari penguasaan Yerry Mina, lalu menggiring bola ke kotak penalti Cagliari untuk mengecoh kiper Elia Camprile dan diakhiri dengan tembakan ke gawang kosong. Meski mendapat tekanan di babak kedua, Juventus mampu mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangan yang krusial atas Cagliari. Tim asuhan Thiago Motta kini telah mengumpulkan 49 poin di posisi keempat, sementara Cagliari ada di urutan ke-15, klasemen sementara dengan 25 poin. Athletic Club versus Real Valladolid dalam lanjutan Liga Spanyol berlangsung di San Mamés, Bilbao. Mikel Jauregui membuka skor pada menit ke-10 dengan tembakan yang memantul dari tiang kanan. Pada menit ke-35, Nico Williams menambah keunggulan dengan tembakan ke sudut setelah melewati pertahanan Valladolid. Giliran Marwan Sanadi yang memperlebar jarak pada menit ke-43 dengan menyelesaikan umpan silang rendah dari Yuri. Oihan Sunset lantas menyempurnakan keunggulan Athletic Club di babak pertama dengan gol voli brilian menit ke-45+1. Masuk di babak kedua, Valladolid mencoba menyusul dengan gol balasan dari Sila di menit ke-47 setelah serangan balik yang sempurna. Namun pada menit ke-66, Nicolo Williams kembali menambah gol kelima dengan tembakan spektakuler ke sudut atas gawang. Selang 3 menit tepatnya pada menit ke-69, Gorka Guruzeta mendorong umpan silang rendah dari Inaki Williams ke gawang. Menjelang berakhirnya laga pada menit ke-87, Inaki Williams menyelesaikan pertandingan dengan mencetak gol dari rebound. Dengan kemenangan ini, Athletic Club di posisi keempat klasemen La Liga dengan 48 poin, sementara Real Valladolid di posisi terakhir dengan 15 poin. Real Betis versus Getafe dalam La Liga Spanyol. Anthony mencetak assist untuk gol pertama Betis. Ia mengirim umpan matang pada Isco. Isco tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan sukses mencetak gol. Isco sendiri akhirnya bisa menggarapkan keunggulan Betis di menit ke-77 lewat eksekusi penalti. Isco berhasil mengecoh kiper Getafe David Soria. Borja Mayoral sempat membawa Getafe memperkecil kedudukan di menit ke-82. Hal itu membuat laga kembali memanas. Dengan kemenangan ini, Real Betis di posisi ke-7 klasemen dengan 35 poin, sedangkan Getafe terpuruk di peringkat ke-14 dengan 30 poin. Real Madrid versus Girona dalam lanjutan Liga Spanyol bertanding di Santiago Bernabeu. Madrid membuka keunggulan di menit ke-41 via tembakan spektakuler Luka Modric dari luar kotak penalti.
Pada babak kedua, Vinicius mendapat peluang emas di menit ke-83. Vini dengan tembakan ke sudut dekat untuk menggetarkan jala gawang Girona. Hasil ini membuat Madrid kembali peringkat 2 dengan 54 poin, kalah selisih gol dari Barca, sementara Girona ada di urutan ke-12 dengan 31 poin. Newcastle United versus Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris di St James Park. Nottingham Forest unggul cepat di menit ke-6 lewat Callum Hudson-Odoi. Ia lalu melepaskan tembakan yang bersarang di pojok gawang. Newcastle membalas dengan dominasi penguasaan bola. Lewis Mili mencetak gol penyama kedudukan dengan tendangan kaki kiri mendatar. Beberapa menit kemudian, Lewis Hall mengirim umpan silang yang dibelokkan sebelum Murphy menceploskan bola ke gawang. VAR kemudian menghadiahkan penalti untuk Newcastle setelah bola menyentuh tangan Ola Aina. Alexander Isak sukses mengeksekusi penalti. Alexander Isak kembali mencetak gol keempat Newcastle pada menit ke-35 untuk mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 4-1. Nottingham Forest berusaha untuk bisa mengejar. Nikola Milenkovic mencetak gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 2-4 di menit ke-63. Forest lalu kembali memberikan ancaman lewat kehadiran gol ketiga. Ryan Yates yang baru masuk bisa mencetak gol di menit ke-90. Atas kemenangan ini, Newcastle di posisi kelima klasmen dengan 44 poin, sementara Nottingham Forest di posisi ketiga dengan 47 poin. Duel Manchester City versus Liverpool dalam lanjutan Premier League digelar di Etihad Stadium. Tim tamu mencetak 2 gol di laga ini. Pada babak pertama, Mohamed Salah membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-14. Liverpool mengadakan keunggulan pada menit ke-37. Kali ini giliran Szoboszlai yang mencatatkan namanya di papan skor dengan tembakan mendatar kaki kiri. Dengan kemenangan ini, The Reds mengumpulkan 64 poin di puncak klasemen Liga Inggris. Sementara itu, City masih tertahan di peringkat keempat dengan 44 poin. Bayern menjamu Eintracht Frankfurt di Allianz Arena pada laga lanjutan Liga Jerman. Bayern memecah kebuntuan di menit akhir babak pertama. Michael Olise menyontek bola kiriman Sané menjadi gol di menit ke-45 plus 3. Selepas jeda, Bayern tak mengendurkan serangan. Mereka mengadakan keunggulan di menit ke-61. Bola liar bisa disambar Hiroki Ito menjadi gol. Unggul 2 gol, Bayern semakin nyaman menguasai bola. Jamal Musiala kemudian mencetak gol ketiga di Bavaria pada menit ke-83. Pesta gol Bayern pada laga ini ditutup oleh Serge Gnabry di menit ke-90 plus 2. Ia bisa melepaskan tembakan yang melewati sela-sela kaki dari trap. Bayern kini mengumpulkan 58 poin. Mereka unggul 8 angka dari Leverkusen. Sementara Frankfurt di posisi ketiga dengan 42 poin. Lyon versus PSG dalam lanjutan Liga Inggris bertanding di Stadion Groupama. Achraf Hakimi membuka skor untuk PSG setelah menerima umpan silang dari Barcola dan dengan tenang menempatkan bola ke gawang Lyon. Ousmane Dembélé mengadakan keunggulan PSG usai menembakkan bola ke sudut kanan atas gawang setelah kombinasi apik dengan Kvaratskhelia. Ryan Cherki memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 setelah memanfaatkan serangan yang dimulai oleh Almada, memberikan harapan bagi Lyon. Achraf Hakimi mencetak gol keduanya malam itu, kembali menjauhkan PSG dengan skor 3-1, menghancurkan harapan Lyon untuk bangkit. Corentin Tolisso mencetak gol dengan sundulan keras di dekat tiang gawang, namun waktu tidak cukup bagi Lyon untuk menyamakan kedudukan. Setelah pertandingan ini, PSG tetap berada di posisi teratas klasemen Ligue 1 dengan 59 poin, sementara Lyon berada di posisi ke-6 dengan 36 poin. Ademola Lookman, pemain bintang Atalanta, kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Empoli pada pertandingan Serie A. Kemenangan ini tidak hanya mengukuhkan posisi Atalanta di papan atas Liga, tetapi juga menjadikan Lookman sebagai pemain pertama yang mencetak lebih dari 10 gol dalam 3 musim berturut-turut di Serie A sejak 2022-2023. Penampilan gemilangnya ini datang setelah ia kembali ke starting 11 setelah baru-baru ini terlibat dalam kontroversi dengan pelatih Gianpiero Gasperini. Alexander Isak, penyerang Newcastle United, baru saja mencetak gol ke-50 di Premier League dalam hanya 76 pertandingan, menjadikannya salah satu pemain tercepat yang mencapai tonggak sejarah ini. Dalam pertandingan melawan Nottingham Forest, Isak mencetak 2 gol, termasuk 1 penalti yang membantu timnya meraih kemenangan dramatis 4-3. Dengan pencapaian ini, Isak kini berada di urutan ke-7 dalam daftar pemain tercepat yang mencapai 50 gol di Premier League, di belakang nama-nama besar seperti Erling Haaland dan Alan Shearer. Mohamed Salah kembali menunjukkan kelasnya dalam kemenangan Liverpool 2-0 atas Manchester City yang mencatatkan sejumlah rekor baru di Premier League. Mohamed Salah adalah pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mencatatkan lebih dari 40 keterlibatan gol dalam 2 musim yang berbeda. Salah adalah pemain pertama di Liga teratas Eropa yang terlibat langsung dalam 50 gol di semua kompetisi pada musim 2024-2025. Mohamed Salah kini mencetak gol dan memberikan assist dalam 11 pertandingan Premier League musim ini yang merupakan jumlah terbanyak oleh seorang pemain dalam satu musim di salah satu dari 5 liga besar Eropa sejak Lionel Messi untuk Barcelona pada musim 2014-2015, 11 gol.
Mohamed Salah telah memberikan lebih banyak assist pada musim 2024-2025 dibandingkan pemain Liverpool lainnya dalam satu kampanye Premier League, 16 assist. Mohamed Salah adalah pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mencetak gol dan memberikan assist dalam kedua pertandingan melawan juara bertahan dalam satu musim. Mohamed Salah adalah pemain pertama yang mencetak lebih dari 25 gol dan mencatatkan 15 assist dalam satu musim Premier League. Kylian Mbappe telah mencatatkan prestasi luar biasa di awal tahun 2025 dengan menjadi pemain yang paling banyak berkontribusi dalam gol di 5 liga Eropa teratas. Sejak awal tahun ini, Mbappe telah terlibat dalam 15 gol di semua kompetisi dengan rincian 14 gol dan 1 assist. Ia juga mencatatkan rekor impresif dengan mencetak setidaknya 1 gol dalam 8 pertandingan kandang terakhirnya yang merupakan rekor terbaik dalam karir klub Eropanya. Selain itu, Mbappe juga menjadi pemain ketiga yang terlibat dalam setidaknya 20 gol di La Liga musim 2024-2025 dengan 17 gol dan 3 assist setelah Robert Lewandowski dan Rafinha. Luka Modric, gelandang veteran Real Madrid, menunjukkan performa terbaiknya dengan mencetak gol keempatnya di tahun 2025 dalam pertandingan melawan Girona di La Liga. Gol tersebut tercipta pada menit ke-41 di mana Modric mengontrol bola dengan dada sebelum melepaskan tembakan akurat dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut jauh gawang. Dengan gol ini, Modric telah mencetak lebih banyak gol dalam 1 tahun dibandingkan dengan total 3 gol yang ia cetak selama 2 tahun sebelumnya, yaitu 2023 dan 2024. Pemain sayap Brazil Antony kembali menunjukkan performa gembilangnya di Real Betis dengan mencatatkan assist dalam pertandingan terbaru melawan Getafe. Sejak bergabung dengan klub La Liga tersebut, Antony telah berkontribusi langsung dalam 5 gol, termasuk 3 gol dan 2 assist. Statistiknya yang mencolok, seperti menciptakan 8 peluang dan memiliki rasio kemenangan 60%, menunjukkan bahwa ia telah menemukan kembali bentuk terbaiknya di Spanyol setelah masa sulit di Inggris. Sayang kartu merah yang didapatnya membuat Antony akan absen pada pertandingan melawan Real Madrid pada 1 Maret. Kevin Dix menjadi pemain pengganti di lanjutan Liga Denmark 2024-2025 antara FC Copenhagen versus Midtjylland. Bek berusia 28 tahun itu baru masuk pada masa injury time babak kedua serta bermain 8 menit saja bagi FC Copenhagen. Meski bermain hanya selama 8 menit, Kevin Dix mampu membawa timnya meraih kemenangan atas Midtjylland dengan skor tipis 1-0. Tampil selama 8 menit, Kevin Dix mendapat rating 6,3 dari SofaScore tanpa membuat catatan apapun, baik itu operan maupun duel. FC Twente Brasil mengalahkan NEC Nijmegen dalam lanjutan Eredivisie. Twente bisa menang 2-0 lewat sepasang gol dari Bas Kuipers. Gol pertama Kuipers dicetak pada menit ke-19, disusul gol kedua pada menit ke-80. Mads Hilgers masuk dalam skuad Twente dalam laga lawan NEC. Namun Hilgers hadir sebagai pemain cadangan dan tidak mendapat kesempatan bermain hingga laga usai. Sementara itu, Calvin Verdong tampil penuh di laga tersebut. Calvin Verdong bermain sebagai bek tengah di laga ini. Dalam laga itu, Verdong mendapatkan kartu kuning di menit ke-57. Sandy Walsh menjalani debut sebagai starter di Liga Jepang J1 League saat Yokohama F Marinos melawan Sanfrecce Hiroshima. Sandy Walsh dan kolega dipaksa menyerah 0-1 dari tim tuan rumah Sanfrecce Hiroshima. Menggunakan nomor punggung 15, Sandy Walsh kali ini bermain di posisi bek kiri dalam formasi 4-2-3-1. SofaScore mencatat, Sandy Walsh tampil selama 74 menit dan digantikan Toichi Suzuki. Mantan pemain Kevin McAllen itu sukses melakukan 7 sapuan dan 3 intercept. SofaScore pun memberikan nilai 6,6 untuk penampilan Sandy Walsh di laga Hiroshima versus Yokohama. Bangkok United meraih poin penuh saat menjamu Nong Bua Pitchaya di League One Thailand 2024-2025. Dalam pertandingan tersebut, Pratama Arhan diturunkan sebagai starter di posisi bek kiri dan membawa Bangkok United menang 1-0 atas Nong Bua Pitchaya FC. Gol tersebut lepas dari lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Bek timnas Indonesia itu menyebabkan kemelut yang sukses dimanfaatkan Mahmud Eid. Namun sayangnya Pratama Arhan menerima kartu kuning menjelang babak pertama berakhir. Pratama Arhan bermain selama 90 menit dalam pertandingan tersebut. Feyenoord telah mengumumkan penunjukan Robin van Persie sebagai pelatih kepala mereka. Mantan pelatih di Heerenveen ini menandatangani kontrak yang akan berlangsung hingga musim panas 2027. Kembalinya Van Persie ke Feyenoord sangat berarti, mengingat ia memulai dan mengakhiri karir bermainnya di klub ini mencetak 46 gol dan 122 penampilan. Feyenoord saat ini berada di posisi ketiga di Eredivisie, tertinggal 11 poin dari pemimpin klasemen Ajax. Menunjukkan Van Persie diharapkan dapat membawa perubahan positif dan kesuksesan bagi Feyenoord, baik di liga domestik maupun di kompetisi Eropa. PSV Eindhoven telah mengumumkan perekrutan Lucas Perez, mantan striker Arsenal dengan kontrak hingga akhir musim ini. Pemain berusia 36 tahun ini bergabung dengan klub Belanda tersebut setelah statusnya sebagai pemain bebas setelah meninggalkan Deportivo La Coruna.
Perez yang menggunakan nomor punggung 27 dan diharapkan dapat memperkuat lini serang PSV yang saat ini mengalami krisis cedera. Dengan kedatangan Perez, PSV berharap dapat meningkatkan daya serang mereka menjelang pertandingan penting melawan Arsenal di babak 16 besar Liga Champions. Marc-Andre ter Stegen menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan dari cedera lutut yang dideritanya. Menurut laporan terbaru, ter Stegen diperkirakan akan kembali bermain pada bulan April asalkan tidak ada kendala dalam proses rehabilitasinya. Ter Stegen telah bekerja sama dengan tim pemulihan klub untuk mempercepat proses penyembuhannya. Dalam perkembangan terbaru, Hansi Flick pelatih tim nasional Jerman juga mengonfirmasi kemajuan positif ter Stegen. Ia menyatakan bahwa ter Stegen telah mulai berlatih dengan pelatih kiper De La Fuente dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. AS Roma telah secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak untuk gelandang muda mereka, Nicolo Pisili, hingga Juni 2029. Pisili telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak debutnya di tim utama pada Mei 2023. Dalam 34 penampilan untuk Roma, ia berhasil mencetak 4 gol di berbagai kompetisi, termasuk Serie A dan Liga Eropa. Perpanjangan kontrak ini juga memberikan Pisili kesempatan untuk mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Dengan Pisili diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi salah satu pilar penting bagi tim. PSSI memutuskan Indra Safri tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia U20 seiring dengan hasil yang dituai skuad Garuda di Piala Asia U20 2025. Hal itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta. Ia berterima kasih atas jasa dan kerja keras Indra Safri sebelumnya. Indra Safri sendiri punya catatan bagus di level ASEAN dengan dirinya 2 kali membawa Merah Putih juara Piala AFF U19 pada 2013 dan 2024. Ia juga menjuarai Piala AFF U22 dan 2019. Tak hanya itu, Indra Safri pun mempersembahkan medali emas SEA Games pada 2023. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.